Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Tentunya yang sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, para orang tua kami, dan juga tentunya segenap pengurus dari Masjid Baitur Rahman, dan juga dari Safari Subuh setiap hari Sabtunya. Semoga selalu diberikan sehat walafiat semuanya oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang biasanya kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, tapi pada pagi hari ini kita tidak baca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, karena memang baru pertama ini setelah kita libur. Dan juga hadisnya juga nomor berapa saya juga lupa, belum ditanya sama Pak Ketua. Insyaallah nanti pada pekan depan hari Sabtu yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan hadis kita. Kalau nggak salah sampai di 267 atau berapa kira-kira, pokoknya sekitar segitu. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan berkaitan dengan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Tapi kesempatan kali ini saya ingin juga membacakan satu hadis, tapi di luar kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan riwayat sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru lan tudkhilal jannata ahadan amaluhu. Dalam lain, lan tudkhila ahadan al-jannata amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi. Rawahu Bukhari Muslim. Hadis yang sangat pendek, kita akan bacakan riwayat dari Aisyah. Dan kita tahu Aisyah ini adalah salah satu istri daripada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sejarah juga ditulis jumlah total istri Rasul itu 11. Tapi meninggal 2 sebelum meninggalnya Rasul. Oleh karena itu saat Rasulullah meninggal, istrinya ada berapa? 9. Jadi kadang kita kurang paham, kata istri 9, kata 11. Yang benar 11. Tapi saat Nabi meninggal ada 9 istri. Dan ini tentunya khususiyah Rasulullah SAW. Ini adalah keistimewaan yang nggak boleh diikuti. Ini adalah keistimewaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan banyak hikmah tentunya, karena Nabi itu menikah tidak menikah bukan karena hawa nafsu, bukan syahwatnya, tapi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat banyak tentunya dalil hal yang menunjukkan hal tersebut. Sekali waktu pernah dalam hadis Bukhari dan dalam Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah sedang duduk, tiba-tiba datang seorang wanita yang sangat cantik sekali. Orang itu bilang, ya Rasulullah, nikahi saya. Orang itu menghibahkan diri untuk Rasul untuk dinikahi. Nabi fataqah Rasulullah menggelengkan kepala. Kenapa? Gak ada wahyu. Padahal itu perempuan cakep, cantik sekali. Tapi Nabi tidak mengiyakan karena menunggu wahyu. Dia Rasulullah SAW. Akhirnya si perempuan ini nggak mau pergi, dia pindah, minggir sedikit, ngarep-ngarep turun malaikat Jibril nyuruh. Karena mungkin belum turun malaikat, tunggu dulu di sana. Nggak pulang dia, nungguin biar apa? Kasihan kali kan, nggak pergi-pergi, ngarep-ngarep malaikat Jibril turun nikahin, jadi dinungguin Rasulullah nikahin. Sampai lama Rasulullah kasihan, tapi memang gak ada perintah, selesai. Akhirnya sudah lama, itu perempuan kayaknya sudah mulai kayak juga kayaknya gak ada wahyu. Sahabat yang adil datang, ya Rasul, kalau kau gak mau saya mau. Kalau kau gak mau saya mau ya Rasul. Akhirnya Rasulullah bilang, kau mau? Iya. Ditunjuk perempuan itu, perempuan mau. Kata dia, kalau saya gak dinikahi dengan kamu ya Rasulullah, nikahkan saya dengan siapa yang kamu pilih ya Rasul. Wah, jarang kayak begini perempuan ini udah pasrah banget nih. Dinikahin sama Nabi atau oleh orang yang dipilih oleh
Nabi. Tanya kalau begitu nikah. Rasulullah SAW. Rasul keistimewaannya kalau nikahin orang nggak perlu pakai wali lagi. Perempuan tuh ada wali, Nabi yang bisa menjadi apa? Karena Nabi itu lebih berhak daripada orang-orang mukmin. Jadi nggak perlu pakai wali. Kalau kita tidak boleh, la nikaha illa biwali. Akhirnya si laki yang mau itu baik bawa mahar untuk dia, karena setiap nikah harus ada mahar. Ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa, cari dulu. Akhirnya dicari pulang. Lama tuh perempuan nungguin, datang lagi, kagak ada ya Rasulullah. Walau khataman min hadid, walaupun hanya apa? Cincin dari besi, koin dilubangi nggak punya. Oh, cuma dulu kan koin dari bikin apa? Nggak ada koin yang dilubangi untuk mahar. Nggak lah, ya Rasulullah, nggak ada sesuatu ya Rasulullah. Coba cari lagi, balik nggak ada ya Rasulullah. Wah, itu miskin banget ini orang kan. Tapi itu perempuan masih tetap mau karena ini apa? Dipilih sama Nabi. Subhanallah. Kalau sekarang udah kabur itu perempuan. Oh, maaf dulu nggak wala khatamin hadid nggak ada, cincin dari besi aja nggak ada. Subhanallah. Dia mikir sudah selesai mikir nggak dapat. Akhirnya si laki bilang, ya Rasulullah, saya baru ingat saya bisa. Apa halnya? Ini saya kan punya rida dan izar. Ini kalau izar itu baju yang di bawah, rida yang ini. Kalau yang satu itu namanya gomis. Itu baju satu itu gomis. Kalau ini kayak model kita pakai begini, izar dan rida. Ya Rasul, bagaimana kalau rida saya buka, saya kasih maharnya. Izar ini dipakai untuk aurat yang penting ya Rasul. Ini kan besar tutup. Saya kasih ini. Ya Allah, baju cuma itu doang berarti nggak ada baju lagi. Wah, gimana? Kalau zaman dulu emang kalau dibilang miskin banget. Kalau sekarang dibilang miskin motornya 4. Aisyah. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, hadi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Pas dibuka ada gambar Aisyah, maksudnya ada pandangan Aisyah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasul, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Langsung paginya Rasulullah ngelamar. Itu adalah perintah untuk apa? Menikah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya istri Nabi yang gadis cuma Aisyah. Yang gadis semua dijanda. Ini hikmah yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat pelajaran hikmah yang paling besar dari pernikahan Rasul dengan Aisyah, Aisyah adalah sebagai apa? Pembawa berita yang ada di dalam rumah kepada para sahabat tentang bagaimana cara mandi junub, bagaimana Rasul begini dalam rumahnya, itu Aisyah. Karena kalau sahabat, ya tentang Rasul, tapi di luar. Sahabat tidak tahu tidurnya Nabi di kamarnya. Sahabat tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW di kamar mandi. Yang tahu siapa? Istrinya. Dan yang paling kuat, yang paling bisa menangkap dan memberitakan kepada kita, sampai kepada kita dari sahabat Nabi sampai kepada kita adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berumur panjang. Dalam riwayat yang terbanyak beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah. 59 Hijriah baru meninggal. Rasulullah baru masuk tahun ke-10, mau masuk tahun ke-11 Rasulullah meninggal. Aisyah sampai 59, berarti sampai 49 tahun setelah Rasulullah SAW meninggal Aisyah. Dan tentunya semua janda-janda Rasul haram untuk menikah. Jadi setelah menikah dengan Rasul haram. Kenapa? Karena mereka itu ummul mukminin. Makanya kalau kita baca hadis an ummul mukminin Aisyah, an ummul mukminin Khadijah, semua istri Nabi dapat gelarnya ummul mukminin. Seperti orang ibunya orang mukmin. Jadi kalau dia sudah Rasul menikah nggak boleh menikahi dia seperti menikahi dengan siapa? Ibunya orang mukmin, nggak boleh. Makanya tidak ada. Aisyah sampai 59 Hijriah beliau meninggal. Hebatnya meninggal tepatnya pada bulan Ramadan. Di tanggal 17 di bulan Ramadan, usai sholat tarawih, sholat witir, habis sholat witir meninggal Aisyah. Cari apa? Nah kemudian itu adalah penjelasan yang pertama. Yang kedua, kok jam 7 kurang? Soalnya ngebunyi udah disebar. Adem lagi kan? Biasanya kalau dingin itu tambah cepat apa? Kalau tambah cepat lapar, kebuli cepat dingin. Supaya pada makan semua saya siap. Waktu dia ada yang bilang ini
bukan masalah akidah, tauhid dan syariat, tapi dalam masalah fikihnya. Maksudnya fikihnya apa? Qaribu, di dalam rukun-rukun kita harus sepakat. Rukun sholat nih, subuh 2 sepakat, zuhur 4, maghrib 3, asar 4, isya 4, itu sepakat. Rukun-rukunnya sepakat. Takbiratul ihram, kemudian Fatihah kenyinian, kemudian rukuk sujud sepakat. Cuma di dalam masalah sunnah-sunnahnya qaribu, deketin mana yang lebih apa? Yang lebih mendekati kebenaran. Tapi rukunnya sama, nggak boleh beda. Nggak boleh ada sholat subuh 3 rakaat. Ini salah nih. Ini nggak sadidu, yang sadidu 2. Benar. Tapi di dalam masalah rukun sama, berdiri. Karena setiap yang sholat harus apa? Harus berdiri sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Tapi sholat fardu kalau mampu harus berdiri. Kemudian takbiratul ihram sama, semua rukunnya sama. Cuman nanti masalah sunnah di situ terjadi waqaribu. Usolli dilafatkan apa tidak dilafatkan? Madzhab Hambali mengatakan lebih bagus tidak kita lafatkan. Dalam hati menetap niati pengen sholat subuh 2 rakaat Allahu Akbar. Hambali. Kemudian madzhab Hanafi juga sama. Maliki juga sama. Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, mustahab dianjurkan untuk talafuz, untuk menenangkan di dalam apa? Hati. Usolli itu adalah itu bid'ah. Nah, ini tidak ada kata-kata bid'ah dalam bab itu. Qaribu menurut Syafi'iyah lebih mendekati kebenaran pakai talafuz. Menurut mazhab yang lain lebih benarnya enggak apa? Kata talafuz. Alhamdulillah. Salat di Baitur Rahman imamnya usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subh. Allah Akbar, ikuti. Pas kita sholat di tempat lain, Allah Akbar, ikuti. Kalau nggak ngerti, waduh, imam berusul ini bid'ah, pindah masjid, pindah mana nggak Baitur Rahman, pas usul sholat, terus bid'ah itu. Wah, ini nggak paham apa? Atau biasa jalan nasi ini ke masjid lain. Nah, ini kagak usul, bahkan nggak ada niat pulang deh, nggak lagi masuk ke masjid itu. Nah, ini karena tidak paham, maka kita pelajari fikih yang luar biasa. Ternyata ini begitu luas. Rasulullah bilang syaddidu wa qaribu. Yang terakhir dalam bab syaddidu wa qaribu, maksudnya apa? Kata Rasulullah, syaddidu, beribadahlah kalian seperti ibadahnya aku. Syaddidu yang benar kalau ibadah. Jangan apa? Ngambil arang-arang ibadah, ngambil seperti ibadahku. Salatnya seperti salatku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian salat, seperti yang aku lakukan. Kalau kalian baca Quran, bacalah Quran kalian seperti aku. Kalau kalian haji, hajilah kalian seperti aku. Khudhu anni manasikakum. Kalau kalian puasa, puasalah seperti aku. Kalau kalian sedekah, sedekah kalian seperti aku. Kalau kalian apa lagi? Semua melakukan ibadah seperti aku. Kalau nggak bisa, qaribu. Ya kalau nggak bisa seperti aku, paling nggak apa? Mendekati seperti aku. Saya yakin kalau Nabi ngomong syaddidu, iring kita semuanya. Siapa yang bisa sholat seperti Nabi? Allahu Akbar, Nabi tidak ingin apapun kecuali Allah. Subhanallah. Kita Allahu Akbar, ingat apapun yang tadi tidak ingat. Nongol semua ingatan ingat keluar. Beda, nggak bisa seperti Rasulullah. Jamaah Baitur Rahman ada yang khusus sampai lupa rakaat. Nah, itu maksud kelebihan lebih parah lagi itu khususnya. Rasulullah SAW kalau baca Quran nggak bisa berhenti. Rasul kalau baca Quran tidak bisa berhenti. Para sahabat kalau sudah awal tuh selesai, mau berhenti susah. Kita mau mulai ini susah. Nggak bisa kita seperti Rasulullah SAW. Rasulullah kalau bersedekah tidak tersisa 1 dinar, semuanya bersedekah. Rasulullah sedekah di rumahnya nggak ada 1 dinar, tidak ada 1 dinar, tidak tersisa. Siapa yang bersedekah seperti Rasul? Kalau disedekahin nggak ada duitnya habis di rumahnya, tidak ada. Untung Rasul nggak bilang saddidu. Kalau saddidu diem, habis lagi tadi. Sedekah kita nggak kayak Rasul. Pada Rasulullah beribadah seperti aku. Siapa yang kayak Rasulullah? Dikirnya Rasulullah SAW nggak ada yang bisa seperti Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita? Nggak ada. Hatta para sahabat ngaku, ya Rasulullah kami nggak bisa seperti Anda. Makanya itu banyak sahabat yang sedih sebelum turun ayat dikatakan apa? Berkaitan dengan wa may yuti'illah, sebelum turunnya wa may yuti'illah, itu para sahabat sedih. Kenapa?
ketika mereka mikir, ya Allah kalau kami mati, insya Allah akan kami diterima masuk surga. Rasulullah mati, tidak masuk surga, tapi kedudukan Rasul dengan kami pasti beda. Karena dia Nabi, khairul anbiya wal mursalin. Kami siapa? Itu bikin sedih para sahabat. Akhirnya turun ayat wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Turun ayat itu baru mereka kira. Karena apa? Orang-orang yang selalu berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya akan dikumpulkan dengan para nabi. Allah. Itu luar biasa. Kenapa? Karena Nabi gak bilang saddi dulu, tapi ngomong apa? Wa qaribu. Kalau kalian gak bisa seperti aku, ya paling gak apa? Mendekati lah. Kalau Nabi gak pernah azan baru wudu, gak ada cerita Nabi. Wudunya Nabi gak pernah putus. Kita ya paling gak apa? Mau sholat baru wudu. Nabi gak pernah. Nabi tidak pernah azan baru wudu terus masuk masjid. Gak ada. Jauh sebelum waktunya sholat azan, Nabi udah duduk nunggu waktu sholat. Bahkan dia kalau lagi jalan belum datang waktu sholat, ketemu Bilal, "Arihna ya Bilal, ayo kasih kesenangan kepada kami." Bilang kapan azan, nanya dulu. Kalau kita ya udah azan aja. Itu beda, walaupun sholatnya sama, tapi ada nada itu nada kayak apa? Kayak nada kesel gitu kalau dengar azan. Tapi sholat udah azan aja baru juga mau tidur. Rasul malah nunggu waktu azan. Nggak ada yang kayak Rasul SAW. Tidak bakal dimasukin seseorang ke dalam surga karena amalnya. Tidak bakal seseorang itu dimasukkan ke dalam surga hanya karena apa? Amalnya. Jujur Pak, alhamdulillah ini kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kalau masuk surga hanya karena amalnya, jangan-jangan yang masuk surga duluan orang Mekah atau orang yang kaya tiap hari umroh. Kenapa? Sekali sholat berapa? Di haram 100.000. Hitung-hitungan kita di Baitur Rahman berapa kali sudah dapat 100.000 sholat? Dia sekali sholat 100.000 ditambah berjamaah, berarti kan berapa itu? 270.000. Itu satu kali sholat Pak. Di Mekah umroh 4 hari. Sholat dulu berarti kali 5 tuh 270.000. Berapa? 270.000 kali 5 kali 4. Puyeng-puyeng kita. Pokoknya udah banyak deh. Makanya kalau kalian nggak paham, dipikir amalnya bikin masuk surga, pulang dari umroh kagak sholat lagi kan? Kagak sholat tuh sekali sholat 100.000. Antum di sini berapa? 27. Ber-27. Kalau sendiri cuma satu, berjamaah 27 supaya dapat. Ya Allah udah apa? Pak, selalu aja udah aman. Ntar udah 10 tahun nanti belum kebayarin 100.000 kita sholat. Kalau satu hari 5 kali sholat, 5 kali sholat, bukan rakaat hitungannya. Di sana itu bukan rakaat. Seperti as-salatu fi masjid hadza khairun min alfi shalah mimma siwah ilal haram. Lihat kata Rasul, sholat di masjidku lebih baik 1000 kali. Sholat bukan rakaat, lebih baik 1000 kali sholat dibanding di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Kenapa? Mi'al, karena di Masjidil Haram 100.000. Apalagi yang haji udah agak sholat lagi. Udah bayarnya 40 hari, 10 hari di Madinah, 30 hari di Mekah. Kalau tiap hari sholat Masjidil Haram, bingung kita ngitungnya aman. Kalau hitung-hitungan surga nih, walaupun kagak pulang dari haji, kagak sholat 10 tahun, tetap masuk surga. Dibanding kita hitung-hitungannya kalah gitu. Kali saja satu kali sholat 100.000. Kalau dikali 5 berarti dikali sekian sholat dikalikan berapa hari? Ya Allah, benar-benar cukup deh masuk surga bebas. Kalau kan pulang dari surga nggak usah sholat lagi. Kalau cuma apa masuk surga gara-gara apa? Amal. Tapi kata Rasul, kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Orang masuk surga bukan hanya karena amalnya. Berarti nggak jadi jaminan orang Mekah masuk surga duluan. Nomor 2 orang Madinah karena sekali sholat 1000. Nomor 3 orang Aqsa, Masjidil Aqsa karena sekali sholat berapa? 500. Mungkin jangan-jangan nomor 4 orang dekat sekitar Kuba karena sekali sholat 2 rakaat di Masjid Kuba seperti umroh pahalanya. Man tatahhara min baitihi tsumma ata Masjid Kuba. Siapa yang bersuci dari rumahnya lalu datang ke Masjid Kuba sholat 2 rakaat ta'dil umroh, seperti umroh.
Wah, hitung-hitungannya kita lemas kalau kayak begitu. Lemas kita belakangan misalnya. Ya Allah, Nabi untung ngasih kabar gembira. Absyiru, kabar gembira Bapak Ibu. Yang masuk surga bukan karena itu. Kenapa? Tapi lihat, wala anta ya Rasulullah, sahabat nanya, kamu juga begitu ya Rasul, bukan karena amalmu. Wala anta, saya juga nggak begitu. Saya masuk surga bukan karena amal saya. Makanya Nabi nggak pernah bangga dengan amalnya. Nabi tidak pernah mengatakan, oh siapa yang tidak kenal saya sholat kayak begini. Makanya maaf, yang bisa sholat tepat waktu jangan bangga dengan sholatnya, tapi yang ada syukuri karena kita dapat apa? Bisa melaksanakan mengikuti Nabi Muhammad. Yang sudah sholat tepat waktu jangan meledek, jangan menghina orang yang tidak bisa sholat. Sholat lambat mulu, dia jangan. Karena belum tentu di belakang masuk surganya. Tapi kalau begitu nggak sholat jangan. Sholat tepat waktu dulu belum tentu Pak masuk surga. Masuk surga rahmat. Ini adalah Bapak Ibu, kita sudah sholat tepat waktu, ikuti Nabi, ikutin. Kenapa Anda sholat tepat waktu? Saya ingin mengikuti Nabi Muhammad. Karena Allah bilang qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Bukan, tapi hati-hati, jangan sombong dengan apa? Dengan apa yang telah kita lakukan, karena itu nggak menjadi jaminan. Hatta Rasulullah SAW, makanya nggak pernah hadis yang menyebutkan aku yang sekali sholat sekian, aku yang tidak pernah ketika. Nabi nggak pernah menyebutkan amalnya. Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan dan mengatakan amal. Kenapa? Karena bilang wala ana, karena saya masuk surga bukan karena amal saya. Illa, hanya saja ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatihi, kecuali Allah alhamdulillah telah kalau bahasa kita yataghammad ini udah merendam, artinya udah menaungi semua kehidupanku dengan ampunan dan rahmat. Jadi yang bisa memasukkan surga yang paling inti ampunan dan rahmat. Kenapa? Karena kita tahu Pak, sholat kita tidak seperti Rasulullah, dikir kita tidak seperti Rasul. Ada yang tepat waktu seperti Rasul, melengnya banyak bengongnya Pak, nggak bisa. Makanya kita harapkan setelah ibadah jangan pernah sombong, jangan lupa harapkan ampunan Allah. Setelah Allah, makanya kalau kita habis sholat tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan alhamdulillah yang benar, tapi apa? Astagfirullah, astagfirullah. Kita tahu kita tidak seperti Rasul sholat. Kalau kita habis taklim, taklim ini keistimewaan yang istimewa sekali. Belajar begini, nggak kalah dengan orang yang sholat sunnah 1000 rakaat, nggak kalah orang dengan begitu banyak pahalanya. Tapi habis taklim jangan lupa, jangan sombong, istighfar lagi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Padahal habis taklim istighfar. Kita habis puasa dari awal Ramadan terus pas akhir-akhir Ramadan Nabi Nuh sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dari Aisyah, perbanyaklah kowe Aisyah baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa, minta maaf. Begitulah ibadah. Karena kita ini gak ada yang sempurna seperti Rasulullah SAW. Makanya setiap akhir ibadah mesti kita disuruh banyak istighfar. Kenapa? Karena kita bisa masuk surga. Karena pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, warahmati, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ampunan dan rahmat tidak lepas di tengahnya amal. Makanya jangan kita cuma ngarepin apa? Amal doa, tapi amal kita lakukan tapi diiringi dengan ampunan dan rahmat. Karena dengan tiga ini masuk kita ke dalam surga Allah. Sebagai penutup di riwayat Imam Muslim, nanti ada di kitab yang sahih, diceritakan ada orang yang hidupnya 500 tahun 500 tahun hidup, dan hebatnya hidupnya di tengah pulau. Di tengah pulau ada gunung, dia hidup di atas gunung, ibadah terus. Kalau dia mau makan, turun dari gunung, di situ ada danau, air putihnya jernih, dia bisa langsung minum. Di pinggir-pinggir danau ada pohon delima, jadi makan dari pohon delima. Begitu aja terus 500 tahun. Ngapain ibadah? Akhirnya nanti setelah itu di hari kiamat kata Allah, adkhiluhu al-jannata birahmatihi. Kata Rasul, kata Allah, Rasul cerita, Allah bilang kepada malaikat, para malaikat, masukin nih orang kemana? Ke dalam surga birahmatihi, karena rahmatku.
orang itu tunggu dulu ya Allah. Adkhulul jannata bi amali. Ya Allah, saya masuk surga itu bukan karena rahmatmu tapi karena apa? Karena amalku ya Allah. Sombong deh 500 tahun emang gak pernah maksiat, gak pernah nonton TV, gak pernah mall, gak pernah kemana-mana ibadah atau 500 tahun. Makanya jadi merasa kayak saya masuk surga ini gara-gara amal. Akhirnya bilang, oh kalau begitu, kamu yakin begitu? Para malaikat, bu, coba dihisap, periksa berapa banyak benar periksa. Langsung ada laporan. Malaikat coba dong hitungnya. Oh malaikat itu banyak, jangan diatur malaikat itu lama gitu. Mungkin pernah dengar cerita orang yang membunuh 99 orang, terus mau tobat, kata orang lain, pindahlah ke kampung sebelah. Di kampung sebelah sana banyak orang ahli ibadah di sana. Ini orang berangkat. Pertengahan belum nyampe ke kampung meninggal. Turun dua malaikat rahmat dan malaikat adab. Dihitung dalam hitungan detik, ini orang lebih satu langkah ke kampung yang dituju, maka dapat rahmat dari Allah SWT. Kagak hitung satu, dua, lama malaikat hitung begitu. Ini kita yang halim di sini Bapak, sabar di subuh setiap Sabtu kita datang. Kan hitung maka kita sama malaikat. Enggak, jangan pusing. Malaikat tahu nggak ya saya datang ke sini? Berapa langkah rumah saya? Semakin jauh berarti kita semakin dalam. Semakin banyak. Likulli khatwatin. Setiap satu langkah itu menggugurkan satu kesalahan, meninggikan satu derajat. Subhanallah. Makanya tadi kata Pak Ketua kita, ini menggugurkan kewajiban. Selain bukan kewajiban, ingin meninggikan derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Itu yang kita pikirin. Masalah ngerti nggak apa-apa, hadir aja. Nggak ngerti nggak apa-apa. Kadang-kadang kita assalamualaikum, saya tahu ada yang begini-begini. Setelah waktunya baru seger, ada yang begitu. Tapi apapun datang aja. Yang penting angka saya dihitung sama malaikat. Kalau nggak usah ngerti nggak apa-apa, lain sampai ngerti nggak ngerti aja. Kenapa? Setiap langkahnya itu. Subhanallah. Tapi kagak benar juga yang bilang kalau pakai motor katanya sebanyak putaran ban. Kayak siapa? Malaikat tahu mau pakai motor, pakai mobil. Nanti kalau pakai motor 2 ban, kalau pakai mobil lebih banyak. Malaikat gak terkecoh. Hitungan dari rumah kita ke sini udah ketahuan ada malaikat. Mau bapak muter maju mundur tetap aja sama itu. Ada maju mundur dari banyak kan malaikat kagak bakal kecoh, terhitung semuanya. Subhanallah. Setelah itu ya Allah kata malaikat, ini ibadah orang ini sudah 500 tahun ibadah tanpa maksiat ibadah. Terus sudah tersyukuri nikmat yang telah aku berikan. Karena dia hitung, kata Allah, hitung juga nikmat yang aku berikan. Dia hitung dengan amalnya, maka hitung nikmat aku dengan ibadahnya. Akhirnya nikmat yang diberikan Allah kepada orang ini dihitung dengan ibadahnya dia. Malaikat dalam hitungan detik, ya Allah sudah hitung. Satu, ibadah dia 500 tahun yang tidak pernah bermaksiat bisa mensyukuri nikmat kedua matanya ya Allah. Terus impas. Ada ibadah ini, gak ada impas full. Hanya untuk mensyukuri kedua matanya. Terus telinga belum dihitung, mulut belum dihitung, tangan belum dihitung. Berarti gak bersyukur dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Berarti kau bersyukur, tidak bersyukur nikmatku, inna adzabi lasyadid. Masuk di neraka. Teriak itu tunggu dulu. Baru disadar. Apa dia bilang? Adkhulul jannata bi rahmatin. Ya Allah benar. Saya masuk surga itu dengan rahmatmu, bukan karena dengan apa? Amalku ya Allah. Kata Allah, adkhiluhu al-jannata bi rahmatihi. Kalau gitu, masukin dia ke dalam surga dengan rahmatku. Ya Allah, Bapak Ibu, nikmat mata kita bisa syukuri dengan berapa? 500 tahun ibadah tanpa maksiat. Mau hitung-hitungan sama Allah nggak bisa. Makanya subhanallah, makanya insya Allah ibadah kita ini menjadi sebab diturunkannya rahmat oleh Allah dari Allah. Dan kita mohon dengan rahmatnya Allah kita menjadi mudah ibadah kepada Allah. Dan kita minta kepada Allah semoga kesalahan, kekurangan dalam ibadah kita dinaungi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya layak untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pekan depan kita akan bertemu dengan kitab Riyadhus Shalihin. Lebih kurangnya dan jemaah yang saya hormati Bapak Wakil Hamad, Bapak Sekda Musbah Salam
Ya, maka sunnah ya buat kita. Insyaallah semoga diberikan sehat walafiat, diberikan istiqomah untuk terus bisa mengemban amanat yang Allah berikan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.